Kalau kita baca surat Paulus kepada Timotius, ada banyak hal yang dia sampaikan, dan ini Paulus sudah sangat dewasa secara rohani. Jadi ada banyak hal-hal yang dia sampaikan kepada muridnya, ya, bukan kepada jemaatnya, kepada muridnya. Jadi ini pelajaran-pelajaran penting yang dia sampaikan, dan juga merupakan hal yang eh, perlu kita perhatikan, ya. Di antaranya 2 Timotius 3, ya, ayat 10. Nanti juga ada ayat lainnya. Kita lihat dulu ayat 10 sampai 13 ini, ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ya, perhatikan di sini bahwa Timotius ini muridnya Paulus, dan Paulus bilang engkau telah mengikuti ajaranku, ya. Itu yang pertama dia bilang, ya. Nah, kemudian tidak hanya itu, tapi cara hidupku. Artinya apa yang sudah disampaikan itu diaplikasikan, atau dengan kata lain firman menjadi daging, ya. Apa yang diajarkan, pengertian-pengertian itu diaplikasikan menjadi cara hidup, ya, lifestyle. Lalu pendirianku, artinya pada waktu Paulus itu hidup, ya, dengan cara hidup yang dia sampaikan ini, ada saat-saat dia mengalami tantangan. Tapi disitulah dia berpegang pada pendirian, ya, pada keputusan yang dia ambil, ya. Lalu berikutnya imanku, ya. Jadi untuk bisa hidup seperti apa yang Paulus ajarkan itu, ya, perlu tekad, ya, pendirian, tapi juga diperlukan iman. Nah, iman itu muncul karena pergaulan dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, ya. Tetapi selanjutnya tidak hanya itu, ya, kesabaranku, ya, perlu kesabaran, ya, untuk iman itu bisa cukup bertumbuh, ya, kemudian meraih apa yang Tuhan janjikan, ya. Kemudian kasihku. Nah, jangan lupa dikatakan iman itu bekerja oleh kasih juga. Jadi sementara kita mengatakan kita beriman, ya, percaya, tetapi atmosfer kasih ini nggak boleh hilang, ya, harus tetap ada. Kadang-kadang Paulus mengalami aniaya, ya, mengalami banyak hal ditentang, tapi kasih dari Tuhan itu harus tetap menguasai, ya. Dan itu tombolnya itu, ya, kehendak mau menyalurkan kasih itu ada pada kita, ya. Kalau kita mau itu akan bisa, ya. Lalu ketekunanku. Jadi kita lihat di sini, ya, bahwa iman itu, ya, kalau baca di salah satu surat Paulus juga mengatakan oleh iman dan kesabaran, ya, memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Jadi iman itu memerlukan kesabaran juga, ya, karena ada tenggang waktu, rentang waktu yang harus dilalui. Lalu iman itu bekerja oleh kasih, ya. Jadi atmosfer kasih ini harus tetap ada, ya, harus tetap dipelihara. Kemudian perlu ketekunan. Ya, di surat Ibrani dikatakan juga sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Nah, sebenarnya semuanya itu tersedia oleh Tuhan. Karena kita ini di luar Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Iman itu sendiri muncul karena Tuhan berbicara kepada kita. Ya. Kesabaran, ya, kasih juga dari Tuhan. Ketekunan jelas dikatakan Allah itu sumber ketekunan. Yang diperlukan dari kita tuh cuma mau apa enggak, ya. Waktu kita mau, maka kita akan bisa melaluinya. Karena Tuhan yang berikan kita kemampuan. Lalu ayat 11, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Lalu Paulus ajarkan di sini, ya, bahwa engkau juga ikut menderita, ya. Ada aniaya,
ada sengsara yang Paulus alami. Kemudian dia katakan ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Nah, jadi memang Paulus bilang kalau orang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Perlu kita ingat bahwa aniaya itu bukan penyakit, ya. Bukan kemiskinan, ya, bukan kutuk, ya. Itu semua sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Tapi aniaya itu adalah pekerjaan iblis yang dia buat lewat banyak orang dengan tujuan supaya firman yang kita dengar, yang kemudian mau bertumbuh, ya, lewat iman kita, ya, iman kita itu mau bertumbuh karena firman yang kita dengar, itu mau dihambat supaya tidak terjadi, ya. Jadi kita harus bedakan, ya. Ada orang misalnya hidup entah sakit, ya, atau apapun, ya, jangan bilang itu menderita karena ikut Kristus, ya. Kita perlu bedakan itu, ya. Karena kan dia katakan dia sudah tanggung semua penyakit, ya. Jadi jangan sampai terjebak di situ. Ada banyak ayat, ya, dikatakan bahwa ia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa supaya kita dibenarkan, ya. Kemudian segala kutuk sudah ditanggung di kayu salib, ya. Jadi kita tidak menerima kutuk lagi, ya, sudah dimerdekakan. Kemudian segala penyakit kita ditimpakan kepada dia. Itu di kitab Yesaya, dikutip oleh saudara Petrus, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kemudian Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, itu sudah dikatakan. Kemudian ada surat hutang dipakukan di kayu salib dan banyak bisa dijabarkan bahwa Tuhan sudah berikan itu. Tapi waktu kita mau hidup bagi Dia akan ada serangan-serangan, ya, dalam bentuk aniaya. Bisa itu karena perkataan, ya, bisa diasingkan, ya. Sekian tahun yang lalu waktu beberapa teman, ya, penuh Roh Kudus, ya, berbahasa roh, ya, dianggap asing, diasingkan, dianggap orang aneh, bahkan dianggap sesat, gitu, ya. Itu bentuk aniaya, ya, bisa datang dari saudara seiman sendiri, bisa datang dari orang lain yang tidak kenal Tuhan. Nah, kalau kita baca di Alkitab saja, bahkan anak Abraham itu ada dua, kan, ada Ismail, ada Ishak. Nah, Ismail ini menganiaya Ishak. Lalu Paulus berkata di surat Galatia, yang lahir dari daging menganiaya yang lahir dari roh, ya. Jadi itu satu hal yang memang istilahnya paket, ya. Tuhan Yesus juga berkata, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan, ya, hartanya dan banyak hal yang dia alami, dikatakan orang itu pada masa ini juga, ya, akan memperoleh hasil 100 kali lipat, sekalipun disertai dengan berbagai aniaya. Dan pada masa yang akan datang akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kadang-kadang orang berpikir ini teologi salib, ya, teologi penderitaan. Sementara orang-orang yang mungkin memberitakan, wah, Tuhan baik, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, ya, Tuhan ingin kita itu hidup makmur, itu dikatakan teologi kemakmuran. Padahal semuanya ada di Alkitab, ya, dan itu memang seumur hidup kita pelajari. Kalau kita pergi kuliah, ya, saja misalnya kita butuh waktu 5 tahun, ya, 4-5 tahun kalau kita kuliah sarjana misalnya. Lalu ada dosen yang mengajarkan pelajaran-pelajaran berbeda. Ada dosen bahasa Inggris, dia nggak ngajarkan matematik karena dia digaji untuk ngajar bahasa Inggris, ya. Atau kalau dia ngajar bahasa Indonesia, dia ngajar bahasa Indonesia. Ya, dia tidak ngajar fisika, kan. Walaupun dia mungkin bisa, tetapi dia ditugaskan untuk ngajar bahasa Indonesia. Nanti ketemu dosen yang lain kimia, dia ngajar kimia, ya. Walaupun dia bisa dan dia jago matematik, tapi dia ditugaskan ngajar kimia, dia digaji di situ.
Demikian juga hamba Tuhan ya. Ada yang Tuhan pakai khusus ya, penginjil ya, di bagian awal dia beritakan mengenai Yesus, tapi kemudian ada yang menjadi teacher ya, mengajar untuk orang itu bertumbuh. Apa yang diajarkan banyak ya. Janji Tuhan mengenai kesembuhan. Nah, ini dosen yang mungkin mengajarkan mengenai kesembuhan ilahi. Ya, dia akan kulik begitu dalam sampai kita melihat bahwa ternyata memang betul Tuhan janjikan kesembuhan. Ada dosen yang mengajarkan tentang kemakmuran misalnya. Nah, jangan dibilang, ngajar kemakmuran aja. Ya memang tugasnya ngajar kemakmuran. Ya. Nanti ada yang mengajar seperti Paulus ini. Ya, kamu harus tetap tekun ya dalam penderitaan. Nah, yang tadi Paulus tuliskan di ayat-ayat sebelumnya, itu kalau dilanjutkan di ayat 14 ya, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Lalu ayat 15 perhatikanlah. Ya, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi artinya, waktu engkau mengalami penderitaan, ya, aniaya, sekali lagi ya, itu bukan penyakit, bukan hal-hal yang Tuhan sudah bayar di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Nah, waktu engkau menghadapi itu, ingat ya, bahwa engkau kenal kitab suci. Dan kitab suci itu dapat memberi hikmat. Bagaimana kita menghadapi setiap tantangan. Bagaimana kita menghadapi kalau ada aniaya, ya. Nah, Paulus kedua kasih contoh, dibilang engkau telah mengikuti cara hidupku, ya, pendirianku, imanku, ya, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Itu semua diperlukan ya ketika Paulus itu menghadapi berbagai aniaya, dan dia kasih tahu, ingat kitab suci, ya. Baca, renungkan, karena waktu kamu baca, kamu renungkan, kamu dapat hikmat untuk bisa menghadapi semua hal tersebut, ya. Dan tidak hanya itu, tapi kitab suci ini menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, tidak hanya pada waktu pertama kali kita mengenal keselamatan lewat iman kepada Kristus Yesus, tetapi kata keselamatan atau soteria ini ya di banyak bagian Alkitab diterjemahkan dalam berbagai pengertian. Di antaranya disembuhkan, dipulihkan, diberkati, dan banyak sekali. Jadi dengan kata lain, pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita mendapatkan hikmat bagaimana menghadapi keadaan, tapi kita juga mendapatkan benih iman. Ya. Benih iman itu membawa kita itu untuk memperoleh keselamatan atau diselamatkan. Nah, kata keselamatan itu ya adalah soteria, yang artinya tidak hanya diselamatkan nanti ya tinggal bersama Tuhan di surga, tidak hanya keselamatan masa akan datang ya di dunia yang baru, tapi juga ini artinya dilepaskan baik secara fisik ya atau secara moral, dilepaskan ya dari penyakit ya, artinya mengalami kesembuhan ya, diluputkan. Jadi ini bicara untuk kehidupan di dunia ini juga. Iman itulah yang membuat kita bisa menarik semua hal yang Tuhan sediakan bagi kita. Baru ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran ya. Jadi semuanya ini bermanfaat untuk mengajar kita, membentuk kita, juga untuk mengajar orang lain. Sehingga ya ayat 17, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Efesus 2:10 berkata ada pekerjaan baik ya. Ada hal-hal yang Tuhan sediakan buat kita dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya, dan untuk kita bisa cocok di situ, kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka ada banyak sekolah kehidupan atau pertandingan-pertandingan iman yang Tuhan siapkan buat kita, sehingga kita ini diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik ya. Bagaimana kita menghadapi itu semua? Ya lewat hubungan kita dengan Tuhan, lewat firman yang kita renungkan, kita baca, dan firman itu memberi hikmat bagaimana kita menghadapi setiap keadaan.
Tidak hanya itu, tapi juga membawa kita kepada setiap janji Tuhan yang bisa kita peroleh lewat iman, ya. Nah, Paulus kemudian meringkaskan di Galatia 2 ayat 20 satu prinsip yang perlu kita ingat. Dia berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus bilang, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi mengizinkan Yesus itu berkarya dalam kehidupan kita, ya. Nah, sebenarnya kalau ini semakin kita sadari, semakin simpel, semakin sederhana. Kita nggak ingin yang aneh-aneh. Kita mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Nanti makin banyak memang rencana dia munculkan lewat keinginan yang muncul di hati kita. Dan waktu kita lakukan, kita menikmati apa yang dia sediakan. Ya berkat, ya kelimpahan. Itu tidak bisa dipisahkan, ya. Kita nggak bisa berkata, wah itu ajaran teologi kemakmuran, ya. Yang ini ajaran teologi salib, ya. Ini teologi penderitaan, ya. Dan tidak seperti itu. Itu satu bagian, ya. Memang ada di situ, ya. Dan setiap bagian kalau kita lakukan, ya memang dikatakan ada aniaya, ya. Aniaya itu menyertai apa yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya. Tapi pasti kita bisa hadapi itu. Karena aniaya itu juga membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin mengikis banyak hal dalam hidup kita. Supaya betul-betul seperti Galatia 2 ayat 20 ini. Yang hidup bukan lagi aku, tetapi Kristus. Ketika Tuhan pakai kita dalam pelayanan misalnya makin berkembang. Itu ambisi secara pribadi itu dari kedagingan makin hilang. Yang muncul memang dari Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. I am crucified with Christ. Ya, aku sudah disalibkan bersama Kristus. Nevertheless, ya, I live. Walaupun demikian, aku ini hidup. Yet not I, tapi bukan aku lagi, but Christ live in me. Ya. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. And the life which I now live in the flesh, ya. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam dagingku ini, I live by the faith of the Son of God. Aku hidupi itu lewat imannya anak Allah, ya, by the faith of the Son of God, ya. Jadi imannya Yesus, ya, who loved me, yang mengasihi aku and gave himself for me. Ya, sebenarnya memang kehidupan Kristen itu ya sederhana, ya, kalau kita mengizinkan Tuhan tuh yang bekerja dalam hidup kita. Tapi memang dalam prosesnya ya tidak sesimpel yang kita katakan. Kenapa? Karena kita terlatih hidup dengan semua apa yang kita sudah peroleh. Waktu kita lahir dari dunia ini, kita disekolahkan, kita diajarkan menggunakan panca indera kita, ya, mengolah informasi yang masuk dalam otak kita. Lalu ada banyak cara berpikir, tergantung kita di mana. Emosi kita pun tuh diatur cara berpikir kita. Lalu waktu kita terima Tuhan Yesus, itu dibutuhkan waktu. Ya, waktu terima Tuhan Yesus kan kita disucikan, dibenarkan. Ya. Kita mengalami justification. Tetapi selanjutnya kan proses sanctification, proses jiwa ini. Nah ini seumur hidup. Nah disinilah kita dibentuk, ya. Ya, Tuhan mau kita diberkati, ya. Tuhan mau kita makmur, Tuhan mau kita sehat. Itu janji yang Dia berikan, ya. Walaupun waktu kita terima janji itu dan kita melakukan, ya, kita percaya, kita terima aniaya. Ya. Sekali lagi, aniaya itu bukan penyakit, ya, bukan kemiskinan, ya, bukan kutuk, ya, bukan surat hutang dan sebagainya yang memang itu sudah dibayar di kayu salib, ya. Kalau kita sedang mengalami hal-hal tersebut, ya mungkin masalah sakit, ya, atau masalah kemakmuran, ya, itu memang bagian dari pelajaran yang sedang kita hadapi, ya. Ada orang-orang yang memang tidak kenal Tuhan pun misalnya sudah kaya secara materi, ya. Mungkin dipikir Tuhan berkati saya, betul juga Tuhan berkati, ya. Tetapi kita bicara yang namanya blessing itu kan tidak selalu bentuk materi. Pertama memang rohani, lalu bisa menjelma, ya, menjadi
hal-hal yang sifatnya materi ya, sebagian ya yang memang kita perlukan. Tapi janji Tuhan bahwa Dia datang supaya kita mempunyai hidup ilahi dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Ya, kita berjalan dalam kehendak-Nya tentunya ya. Haleluya. Amin.